dikerjakan ya. Nanti saya buatkan link untuk tempat menyetor tugasnya. Nah, untuk bilangan berpangkat sebenarnya sederhana sekali ya. Artinya jika kalian memperhatikan nanti penjelasan dari Bapak, insyaallah kalian paham. Nanti kalau misalnya ada masalah atau di soal latihan, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Oke, kita kenalan dulu ya dengan bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat, apa sih bilangan berpangkat itu? Nah, ini tulisannya ada terbaca tidak? Halo. Terbaca, Pak. Oke, Terbaca, Ji, Pak. Oke, bacanya apa? Bacanya apa? Halo? Bacanya apa? Angkat. Oke, bilangan berpangkat. Nah, jadi untuk bilangan berpangkat, yang pertama kita harus tahu adalah apa sih bilangan berpangkat itu? Bagaimana bilangan berpangkat itu? Jadi, secara umum, bilangan berpangkat itu dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. Ya, A itu apa? A itu adalah bilangan pokok. Ya, A itu adalah bilangan pokok atau biasa disebut juga dengan bilangan dasar. Ya, bilangan dasar. Nah, kemudian N itu apa? N adalah bilangan berpangkat. Bilangan pangkat ya. Bilangan pangkat. Atau biasa juga disebut dengan istilah dalam matematika adalah eksponen. Ya. Oke. Nah, saya kasih contoh. Misalnya 2 pangkat 3. Maka 2 itu adalah bilangan pokok. Nah, 2 adalah bilangan pokok. Oke. Kemudian 3 itu adalah bilangan pangkat. Ya, bilangan pangkat. Apa sih sebenarnya bilangan berpangkat? Contoh kalau misalnya saya uraikan. Jadi 2 pangkat 3 kalau kita uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2. Ya. Ada yang bisa memberikan definisi apa sih itu bilangan berpangkat? Jadi bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan pokok secara berulang sebanyak bilangan pangkatnya. Ya. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 3 maka diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2. Kalau misalnya 2 pangkat 3 pangkat 5 ya, 3 pangkat 5 maka kalau diuraikan jadinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi banyaknya tiganya perkalian bilangan pokoknya itu sebanyak bilangan dari bilangan pangkatnya. Oke? Ya, Pak. Oke. Nah, untuk bilangan berpangkat yang nanti kita akan gunakan adalah bukan hasil akhirnya, tapi intinya di sini adalah bagaimana cara menyederhanakan suatu bilangan sehingga menjadi suatu bilangan berpangkat. Kemudian setelah itu kita operasikan bilangan berpangkat itu. Ada sifat-sifat yang perlu kalian pahami ketika kita melakukan operasi dari bilangan berpangkat. Ya, ada beberapa sifat. Nanti itu yang saya akan jelaskan. Ya, jadi untuk bilangan pokok dan bilangan pangkat itu syaratnya untuk bilangan pokok itu adalah bilangan real. Yang mana yang dimaksud dengan bilangan real? Bilangan negatif, bilangan positif, bilangan nol, pecahan, itu semua disebut dengan bilangan real. Ya, jadi nanti kalau dalam bentuk soal bisa saja nanti bentuk pangkat bilangan pokoknya itu adalah bentuk pecahan. Bisa juga pangkatnya nanti dalam bentuk pecahan, gitu ya. Oke, contoh sederhananya misalnya begini, 2 pangkat 1/2. Nah, ya, contoh lagi misalnya 3 pangkat minus 2, seperti itu. Jadi untuk bilangan pangkat dan bilangan pokok bisa saja nanti bilangannya negatif ya. Tapi ingat, untuk operasi bilangan kalau dia pangkatnya negatif maka tidak bisa kita uraikan.
Ya, contoh lagi misalnya minus 2 pangkat 5. Maka yang kita uraikan adalah ini bilangan pokoknya. Berarti kalau kita uraikan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Ya, 2. tuh. Nah, kalau 3 pangkat minus 2 ini tidak bisa kita uraikan. Kenapa? Karena pangkat positifnya negatif. Syarat untuk pengoperasian suatu bilangan berpangkat, maka pangkatnya harus dia real positif, ya. Nilai bilangannya adalah bilangan real positif. Kalau bilangan pokoknya terserah, mau bilangannya negatif, mau bilangannya nol, mau bilangannya pecahan apa, tidak ada masalah. Ya, tergantung dari soalnya nantinya. Kemudian di operasi bilangan berpangkat bisa saja nanti bilangan pokoknya itu bukan dalam bentuk angka, bisa saja dalam bentuk variabel. Contoh misalnya begini ya. Misalnya A pangkat 3, kemudian Z pangkat 7, Y pangkat 2, seperti itu. Ya. Jadi tidak selamanya nanti bilangan yang digunakan, tetapi bisa saja dalam bentuk variabel. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halo? Anybody home? Ada yang ditanyakan? Kalau dia berarti saya nggak mengerti ya. Oke, kalau sudah dipahami, maka saya lanjut ke operasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Jadi operasi yang pertama itu adalah operasi perkalian. Ya, sifat yang pertama adalah operasi perkalian ya. Operasi. Maaf ya nak kalau tulisannya jelek. Sifatnya apa? Gini, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah M ditambah N. Ya. Jadi ingat yang dioperasikan adalah pangkatnya. Bilangan pokoknya tidak kita operasikan. Contoh misalnya begini. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka yang bilangan pokoknya tetap ya. Bilangan pokoknya tetap 2. Jadi sini tetap 2. Nah, yang dioperasikan adalah pangkatnya. Jika bilangan pokoknya sama, baru bisa kita operasikan. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Kita cek apakah bilangan pokoknya sudah sama. Sudah sama ya? Oke, jadi bilangan pokoknya adalah 2. Nah, ingat, operasi perpangkatan yang dioperasikan adalah pangkat, bukan bilangan pokok. Karena operasinya adalah kali, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Ya. Contoh lagi, misalnya 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 4. Maka hasilnya jadi 3 pangkat 7 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat berapa? 11. Oke, betul. 3 pangkat 11. Jadi ingat nak, saya ingatkan kembali ya. Jadi operasi perpangkatan yang dioperasikan di sini adalah pangkat, bukan bilangan pokoknya. Nah, bagaimana seandainya begini? Bilangan pangkatnya berbeda, bilangan pokoknya berbeda. Contoh, misalnya 4 dikali 32. Ya. Maka kalau dia modelnya seperti ini, kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Bisa kita gunakan pohon faktor. Dengan pelajaran SD-nya, pohon faktor. Jadi kalau difaktorkan 4 kalau kita faktorkan 2 dengan 2.
Kalau 32 kita faktorkan jadi, kalau 32 bagi 2 dapat berapa? 16. Dibagi 2 dapat 8. Nah, bagi 2 dapat 4. 4. Bagi 2 dapat 2. 2. Oke, nah yang kita hitung ini kalau 2 berarti 2 pangkat 2. Ya. Kalau 2 berarti 2 pangkat 2. Kalau 32 berarti ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikali 2 pangkat 5. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Dah? Nah, ketika bilangan pokoknya sama, maka barulah kita bisa operasikan bilangan perpangkatnya. Berarti hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 5. Oke, 2 pangkat. Bagaimana? Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas sekali, toh? Oke, saya lanjut. Bagaimana seandainya ada satu bilangan pokok yang berbeda? Ya, misalnya begini. 6 dikali 8. Nah, bilangan pokoknya lain, toh? Nah, kita uraikan dulu. Kita uraikan. Jadi kalau 6, bilangan pokoknya, kalau kita bagi, kita faktorkan. Jadi 2 dengan 3. Kalau 8, nah, kita faktorkan jadi 2, 4, 2, dibagi 2 dapat 2. Jadi kalau 6 berarti 2 kali 3. Kalau 8, 2, 2, 2. Jadi kalau 8, 2 pangkat 3. Oke, jadi ini. Jadi 2 kali 3 kali 2 pangkat 3. Nah, kembali ke prosedur awal dalam proses penyelesaian. Bahwa yang bisa dioperasikan untuk bilangan berpangkat adalah bilangan yang pokoknya sama. Bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Nah, berarti 2 kali 2 pangkat 3, kita dekatkan saja ya yang sama, kali 3. Kalau misalnya bilangannya begini, 2 sama begini, dok, ada bilangan pangkatnya, maka bilangan pangkatnya adalah 1. Jadi sebenarnya di sini ada 1. Ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 1 tambah 3 dikali 3. Jadinya adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Inilah bentuk sederhananya. Oke? Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau misalnya dioperasikan, ingat kalau soal operasi itu dia menyatakan sederhanakanlah. Bukan hitung. Kalau hitung berarti kita hitung sampai nilai akhirnya. Kalau sederhanakan ya cukup sampai di sini. Ini sudah bentuk sederhana dari bilangan berpangkat. Lanjut ya. Lanjut. Kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah operasi pembagian. Jadi operasi pembagian. Kalau operasi pembagian seperti ini modelnya. Misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Ya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Nah, contohnya begini. Misalnya 2 pangkat 8. Ya, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 8 dikurang 5. Maka 2 pangkat 3. Jangan sampai bilangan pokoknya dikurang ya. Salah. Bilangan pokok tetap. Yang dioperasikan adalah bilangan berpangkat. Contoh lagi. Misalnya ini syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai M lebih besar dari N. Jadi nilai M lebih besar dari N. Maksudnya pangkat penyebutnya, pembilangnya lebih besar dari pangkat penyebut. Kalau misalnya terbalik, misalnya A pangkat B
dibagi A pangkat C, di mana B itu lebih kecil dari C, maka nanti modelnya seperti ini. Saya kasih contoh langsung ya. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 7. Karena pangkat penyebutnya lebih besar, maka modelnya jadi begini. 3 pangkat 7 dikurang 5. Jadi sama dengan 3 pangkat 2. Maka inilah model bentuk penyederhanaannya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, Yes? bagaimana Pak kalau misalnya untuk patah kalau berbeda Pak penyebutnya sama pembilangnya Pak? Maksudnya bilangan pokoknya? Iya Pak. Nah, oke, saya kasih contoh. Misalnya 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4. Ini modelnya. Anggaplah seperti ini. Maka itu tidak bisa dioperasikan. Maka bentuk penyederhanaannya ya begini saja. Ini saja bentuk penyederhanaannya. Oh. Alasannya kenapa? Alasannya karena bilangan pokoknya tidak sama. Sama. Ingat syaratnya ya. Semua nanti syarat sifat itu berlaku itu tadi. Bilangan pokok harus sama. Oke, sifat yang ketiga adalah bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat dipangkatkan. Ini sudah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, aduh, tambah ribet. Maksudnya begini. Jadi kalau misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya menjadi A pangkat M dikali M dikali N. Ya. Contoh misalnya begini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Maka hasilnya jadi 2 pangkat 3 kali 5. Hasilnya 2 pangkat 15. Contoh lagi. Misalnya begini. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6. Dipangkat lagi misalnya 3. Maka hasilnya jadi 3 pangkat 2 kali 3 dikali 2 pangkat 6 kali 3. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 18. Ya, begitu caranya. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Bilangan pokoknya tetap. Oke? Nah, sifat yang keempat adalah begitu juga kalau misalnya pembagian bilangan berpangkat dipangkatkan, ya, pembagian bilangan pangkat dipangkatkan, bilangan pangkat ya, dipangkatkan. Jadi contoh begini, maksudnya A pangkat M dibagi B pangkat N dibagi pangkat K. Maka semuanya A pangkat M kali K dibagi B pangkat N kali K. Ya. Misalnya begini. Misalnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 5 dipangkatkan 4. Maka semuanya dipangkatkan. Jadi 2 pangkat 3 kali 4 dibagi 3 pangkat 5 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12 per 3 pangkat 20. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu adalah penjabaran pangkat. Ya.
Jadi contoh misalnya begini. A pangkat A kali B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Misalnya 2, oh sama tadi ya. Misalnya 2 kali 5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Oke. Jadi sama saja kalau misalnya A per B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N bagi B pangkat N. Misalnya 3 per 7 dipangkatkan 4, maka hasilnya adalah 3 pangkat 4 per 7 pangkat 4. Oke. Sifat yang selanjutnya adalah perpangkatan bilangan negatif. Bilangan negatif. Ya. Jadi misalnya min A dipangkatkan N, maka hasilnya adalah min A pangkat N. Syaratnya apa? N itu adalah bilangan ganjil. Jadi contoh misalnya min 2 dipangkatkan 3, maka itu nilainya setara dengan min 2 pangkat 3. Contoh lagi, misalnya min A pangkat M, itu maka hasilnya sama dengan A pangkat M. Syaratnya apa? M itu adalah bilangan genap. Ya, bilangan genap. Contoh, misalnya min 2 dipangkatkan, min 3 ya. Min 3 dipangkatkan 4, maka itu nilainya setara dengan 3 pangkat 4. Ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah sifat yang ketujuh adalah bilangan negatif, bilangan pangkat negatif. Ya, kalau bilangan pangkat negatif berarti misalnya A pangkat min M itu sama dengan seper A pangkat M. Contoh, misalnya 2 pangkat min 3, maka hasilnya adalah seper 2 pangkat 3. Jadi bilangan pangkat positif itu negatif itu nanti jadi bilangan pangkat negatif itu kapan bisa dioperasikan? Nanti kita ubah dulu jadi pangkat positif dulu. Jadi nanti setelah kita ubah jadi pangkat positif, baru kita bisa operasikan. Jadi kalau misalnya dia begini ya, 2 pangkat 3, misalnya begini 2 pangkat 3, maka penjabarannya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, beda dengan ini kalau 2 pangkat min 3. Maka kalau 2 pangkat min 3, maka kita ubah dulu jadi pangkat bilangan positif. Jadi seper 2 pangkat 3. Setelah itu baru kita uraikan. Jadi seper 2 kali 2 kali 2. Jadi nanti hasilnya beda. Kalau 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kalau 2 pangkat min 3 hasilnya seper 8. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya dia begini, seper A pangkat min M, maka pangkat positifnya adalah A pangkat M. A pangkat M. Contoh misalnya, seper 3 pangkat min 7, maka pangkat positifnya adalah 3 pangkat 7. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Aman ya? Iya, Pak. Jika mah aman mo kenapa mato majema soal kan iseng ya. Lanjut. Aduh, salah. Sifat yang selanjutnya. Tunggu dulu ya.
Ini kelihatan tidak? Sifat yang ke-8 ya. Sifat yang ke-8. Oh, sifat ke-8. Oke. Kita ke sifat ke-8 itu adalah pangkat 0, bilangan berpangkat 0. Nah, jadi sifatnya apa? Kalau dia bilangan berpangkat 0, apapun dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Contoh misalnya 2 pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. 9 pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. 3 pangkat 0 maka hasilnya 1. Min 2 pangkat 0 maka tetap hasilnya 1. 2232 dipangkatkan 0 maka tetap hasilnya adalah 1. Jadi apapun bilangan yang dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Oke? Jadi itulah 8 sifat yang nantinya akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di Google Classroom. Saya kasih contoh satu soal. Misalnya begini. Sederhanakanlah 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Maka di sini ada 2 sifat yang harus kita gunakan. Ya. Sifat yang pertama adalah sifat operasi perkalian. Maka apa sifatnya? Tanya pada diri Anda. Sifatnya adalah ketika perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Maka kita selesaikan dulu yang di atas. Jadi 2 pangkat 8 ditambah 3 dibagi 2 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 11 dibagi 2 pangkat 5. Jadi hasilnya 2 pangkat. Nah, setelah sampai di sini, pakai lagi sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah pengurangan. Jadi ketika pangkatnya dibagi, bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 11 kurang 5, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Inilah bentuk sederhananya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Any question? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Oh, ada yang kosong ya? kosong Pak, kayak nggak ada tulisan. Oh, enggak ada tulisan. Iya, Tapi yang tadi ada tidak? nggak ada Pak. Tadi Coba saya ulang. sebelumnya 2 ada. pangkat 8. Ini ada tidak? Tidak ada Pak. Ada, Hah? Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, itu dulu. Error, Pak. Error. Oke, saya ulangi ya. Inilah. Oke, ini sudah kelihatan. Wait. Ya. Halo, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, jadi saya ulang kembali ya. Kalau misalnya saya kasih contoh lain. Misalnya 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat minus 4 dibagi 2 pangkat 7. Maka bisa kita pakai sifat yang pertama dulu. Ya, berarti 2 pangkat 8 ditambah minus 4 dibagi 2 pangkat 7. Nah, sekarang 8 tambah min 4 hasilnya berapa? 4. Halo? 4 gak, Pak? Dapat 2 pangkat 4 per 2 pangkat 7. Nah, sekarang karena dia modelnya pembagian, ya. Kita perhatikan mana pangkat yang lebih besar. Apakah pangkat penyebutnya atau pembilangnya?
Yang mana lebih besar? Pangkat penyebutnya atau pangkat pembilangnya? Yang dimaksud penyebut ini ya, yang 2 pangkat 7, pembilangnya adalah 2 pangkat 4. Jadi, mana yang lebih besar? Penyebutnya. Oke, pangkat penyebut. Nah, jika pangkat penyebutnya lebih besar, maka modelnya menjadi seperti ini. 1 per. Ya. 2 pangkat 7 dikurang 4. Jadi 4 ya. Jadi hasilnya nanti adalah 1/2 pangkat berapa? 1/2 pangkat 3. Jadi hati-hati ketika melakukan operasi di sini, di prosesnya di sini. Maka yang perlu kita perhatikan adalah mana pangkat terbesarnya. Apakah pembilangnya atau penyebut. Jelas sampai di sini? Bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada tidak soal yang kalian dapatkan kemudian agak susah kalian pecahkan? Nanti saya coba-coba jelaskan di sini. Jadi tidak selamanya dalam suatu soal dia menggunakan bilangan, ya, tidak selamanya. Bisa saja dia pakai huruf atau variabel. Nah, misalnya begini. Misalnya X pangkat 6 dikali biasanya pakai titik ya, supaya membedakan X dengan kali. Ya. Ya, misalnya X pangkat 6 kali X pangkat 7 di pangkat 2 dibagi X pangkat 8. Maka sifat yang kita gunakan di sini yang pertama apa? Adalah sifat penjabaran. Oke, saya coba ganti ini ya. Dari X saya ganti jadi A. Nah, sifat penjabaran. Jadi kita jabarkan dulu semua ini. Semua yang ada di dalam kurung kita pangkatkan dengan 2. Jadi X pangkat 6 kali 2 kali ya. Kali 2. Aduh. Oke. Kemudian dikali A pangkat 7 kali 2 dibagi misalnya saya tambah di sini A pangkat 5 ya. Dibagi X pangkat 8 dikali A pangkat 5. Jadi hasilnya nanti X pangkat 12 dikali A pangkat 14 dibagi X pangkat 8 dikali A pangkat 5. Nah, kalau dia modelnya begini, berarti ada 2 bilangan pokok yang berbeda. Maka satukan bilangan pokok yang sama. Nah, pakai sifatnya. Sifatnya apa? Sifatnya adalah A pangkat 12 kurang 8, berarti dia sifat pengurangan ya, karena pangkat penyebut lebih kecil dari pangkat pembilang. Salah. X pangkat 12 kurang 8 dikali A pangkat 14 dikurang 5. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat berapa? 12 kurang 8, X pangkat 4. A pangkat 9. Ya, seperti inilah modelnya. Hasil akhirnya. Oke? Jadi itu tadi tidak selamanya bilangan yang digunakan adalah bilangan. Jadi bisa saja nanti bentuknya adalah variabel atau huruf. Ingat prinsip prosedur penyelesaiannya, maka gunakan sifat-sifat yang tadi, 8 sifat yang tadi. Jadi kalau misalnya nanti ujung-ujungnya ada pangkat 0, berarti otomatis nilainya adalah pangkat 1. Oke? Bagaimana? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nanti kalau selesai kegiatan ini, nanti saya akan bagikan video hasil rekaman penjelasan ini supaya bisa dipelajari kembali. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu Pak yang di atas yang 2 pangkat 8 tambah min 4. Kalau misalnya lebih besar, kayak misalnya 8 tambah min 9. Tidak apa-apa.
Jadi kan nanti hasilnya jadi 2 pangkat min 1. Tak? Oke, saya kasih contoh. Misalnya begini, 2 pangkat 8 tadi kan dikali 2 pangkat min 9. Begini ya. Ya, Pak. Anggaplah dibagi 2 pangkat 3. Jadi nanti hasilnya begini. 2 pangkat min 1 dibagi 2 pangkat 3. Lebih besar mana 3 sama min 1? 3. Nah, lebih besar 3. Berarti nanti mengikut. Berarti jadi hasilnya nanti seperti ini. 1/2 pangkat 3 dikurang min 1. Ya? Nah, 3 dikurang min 1 hasilnya berapa? 4. Nah, jadi nanti hasilnya begini. 1/2 pangkat 4. Ya, Pak. 1 pindah. 1 pindah. Oke. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan untuk dalam proses pengerjaan latihan soalnya, silahkan hubungi lewat WA ya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini meni komiki baka buan wag. Penjelasan.